Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Meskipun tadi sempat turun hujan, semoga ini tidak mematahkan semangat kita bersama untuk kembali menyimak talkshow bincang hari ini bersama Sultan TV. Karena tema kita yang akan dibahas sangat menarik sekali di hari ini ya, terkait dengan pro kontra Permendikbud PPKS ini yang sudah disahkan oleh Kementerian Kemenristek, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita di @sultantv.co, dan juga YouTube streaming kita di @sultantv.co, dan Anda bisa juga menyaksikan tayangan kita melalui live streaming di TV satelit Nin Media channel 026. Luar biasa pemirsa, hari ini pagi hari sudah ditemani saya di studio Sultan TV dengan Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat SHM Hum selaku akademisi dari UIN SMA Banten. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir membersamai Sultan TV Bu di pagi hari ini. Ya. Keadaannya sehat. Semangat ya Bu. Semangat, harus semangat. Harus cuaca dingin ya, karena sekarang dari pagi sudah turun hujan ya. Betul. Sudah sejuk udaranya. Ya, suasananya jadi suasana Bogor ya Bu ya. Oke. Bu, kita akan membahas soal pro kontra Permendikbud PPKS yang ini sudah disahkan ya Bu ya, kalau tidak salah oleh Kementerian. Mungkin sedikit boleh diinformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa, kenapa sih kemudian adanya gelombang kontra terkait dengan pengesahan Permendikbud PPKS ini? Silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Satu tema yang sangat menarik sekali ya Mbak Dia ya. Jadi pemerintah melalui Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada tanggal 3 September 2021. Jadi melalui Badan Legislatif DPR RI itu sekarang memang sedang ada tentang RUU tentang penghapusan kekerasan seksual yang masuk dalam program legislasi nasional. Kemudian berganti menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, sekarang sedang ramai diperbincangkan adalah tentang bagaimana Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2001 yang berbicara tentang bagaimana perlindungan seksual di kampus. Sejatinya Permen ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kampus. Untuk apa sebetulnya itu? Untuk melindungi beberapa hal-hal yang terjadi di kampus tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu suatu hal yang sangat sangat riskan sekali, karena terkadang para korban enggan untuk bercerita, enggan untuk mengungkapkan karena rasa takut mungkin, rasa intimidasi dan lain sebagainya. Dan disinilah sebetulnya Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2001 hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kampus. Namun kenyataannya di masyarakat sekarang menjadi ramai sekali gitu. Dan seramai mungkin membincangkan bagaimana itu kampus yang harusnya kampus itu bisa memberikan rasa aman, nyaman, tenang ketika semua sivitas akademika melakukan riset keilmuan di dalamnya. Karena tentunya para sarjana yang belajar di kampus menghasilkan intelektual yang berakhlak mulia. Jadi itu sebetulnya yang kemudian menjadi perbincangan. Apa sih yang menjadi diributkannya itu? Ada pasal 1 ayat 1-nya, saya bacakan ya, ada bias tentang pemahaman kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual dalam pasal 1 ayat 1 itu? Bahwa kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, kemudian juga ketimpangan relasi gender yang berakibat kepada penderitaan psikis, kemudian juga mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, kemudian hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ini yang kemudian menjadi catatan beberapa kata-kata yang tolak ukur dalam PP Kemenristek ini. Nah, penggunaan istilah-istilah tadi sebetulnya melindungi sebetulnya PP itu. Melindungi apa? Kepentingan terbaik untuk korban, keadilan dan kesetaraan gender tentunya, kemudian kesetaraan akhlak,
kemudian akuntabilitas, independen dan sebagainya. Hanya saja biasanya korban kekerasan seksual itu perempuan kebanyakan. Ya ada laki-laki lah sekarang, karena laki-laki dan perempuan riskan terhadap kekerasan seksual. Ini kebanyakan perempuan. Nah, kemudian apa yang menjadi hal yang ramai diperbincangkan? Ada frase identitas pada pasal 5 ayat 2. Di sana disampaikan bahwa saya buka ya, saya khawatir salah betul ini karena ini menjadi satu hal penting yang kemudian menjadi perbincangan ramai. Di pasal 5 ayat 2 di butir B, butir F, butir G, kemudian butir H, butir J, butir I dan butir L dan M, itu dijelaskan kata-kata tanpa persetujuan korban. Tanpa persetujuan korban. Nah, ini yang berarti memberikan peluang pemahaman dan penerapan apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban, maka dinyatakan bukan kekerasan dan boleh dilakukan serta tidak dilakukan upaya pencegahan. Karena ya saya suka sama suka, kenapa? Nah, ini yang melahirkan beberapa kontroversi. Nah, kontroversi ini sebetulnya bisa tidak terjadi ketika Pak Menteri sebelum mengesahkan PP tersebut bisa melakukan beberapa hal yang bisa membuat PP itu dapat dipahami dan dimengerti. Artinya ada dalam pembentukan peraturan itu ada beberapa tahapan. Ada public hearing, ada FGD dulu, kemudian ada dialog dengar pendapat, kemudian ada jajak pendapat dan mekanisme lainnya sehingga bisa melibatkan akomodasi publik serta para pemangku jabatan terkait sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat kita dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Kita punya Undang Dasar 45, kita punya Pancasila dan kita punya nilai-nilai keagamaan. Artinya itu bisa digali oleh Pak Menteri. Apa sih yang menjadi polemik itu? Sehingga ketika PP tersebut disosialisasikan, ditetapkan, dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dan menjadi jaket dan menjadi asas hukum yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, gitu. Terutama oleh masyarakat aktivitas kampus. Karena ini merupakan suatu dasar hukum yang sangat kuat sekali. Dalam PP tersebut ada pesan Pak Menteri yang sangat bagus juga sebetulnya. Itu dalam setiap kampus harus dibuat tim satgas. Tim satgas ini yang kemudian akan mengakomodir, akan melindungi, akan merekomendasikan, kemudian akan menggali apa saja yang sudah terjadi, apa saja korban ini kenapa. Apakah misalnya hanya karena di switch, nah misalnya gitu kan banyak anak-anak misalnya di kampus, atau hanya dengan panggilan yang verbal non verbal saja, apakah itu juga kekerasan? Oh iya gitu loh, itu bagian daripada kekerasan. Apa kekerasan itu melakukan perbuatan seksual saja? Nah, karena kategori masyarakat, oh dia nggak ngapa-ngapain kok, dia tidak tidur bersama, dia tidak melakukan hubungan seksual. Nah, kekerasan seksual itu dalam berarti yang sangat luas sekali. Nah, tetapi juga ada masukan dari beberapa masyarakat, kekerasan mungkin negatif menjadi kejahatan. Karena kalau kejahatan seksual itu dapat ditindak pidana. Walaupun sebetulnya kita punya peraturan perundang-undangan sebelum PP ini. Kita punya undang-undang KUH pidana. Di KUH pidana itu dijelaskan sebentar saya lihat, takut saya khawatir salah. Di beberapa peraturan perundang-undangan kita sudah punya. Ada di undang-undang KUH pidana, kemudian ada undang-undang pornografi, itu juga sudah dijelaskan bagaimana orang melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu bisa akan ditindak secara hukum dengan jelas. Jadi itu yang menjadi polemik betul di masyarakat. Sebetulnya apa saja sih di butir-butir tadi ya, selain tadi persetujuan korban. Kalau nanti Mbak Dea dan masyarakat bisa melihat PP tersebut ada di butir B, bagaimana jika ada orang memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa disengaja lah.
Ini butir-butir ini ada yang tanpa persetujuan korban. Ini yang menjadi polemik sekali. Jadi ada orang kemudian dia melakukan memperlihatkan alat kelaminnya tanpa persetujuan korban dengan seenaknya. Apakah itu dia tidak merupakan pelanggaran kekerasan seksual? Nah, tapi itu merupakan bagian daripada kekerasan seksual gitu kan. Karena memperlihatkan dengan sengaja. Kemudian di butir F ada kata-kata mengambil, merekam, mengedarkan foto, kemudian merekam audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, ini dikatakan boleh-boleh dilegalkan. Nah, ini kan harusnya juga bagian daripada suatu kekerasan seksual. Kemudian ada menyebarkan informasi terkait tubuh, kemudian korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lagi-lagi di butir H dijelaskan seperti itu. Di butir di butir E ada, di butir I ada lagi, di butir J, mohon maaf, ada membujuk, menjanjikan, kemudian menawarkan sesuatu, mengancam korban untuk melakukan transaksi kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Nah, artinya ini merupakan satu polemik sekali di kampus yang menjadi perhatian kita bersama. Lagi-lagi mungkin dengan bijaknya harusnya Pak Menteri, walaupun sekarang Pak Menteri kabarnya sedang mengadakan roadshow ke beberapa perguruan tinggi negeri, beberapa masyarakat menyarankan supaya PP ini direvisi agar bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Saya yakin sekali Pak Menteri juga punya niatan yang sama. Pak Menteri juga tidak ingin melegalkan zina di kampus. Pak Menteri juga tidak mempunyai niat untuk memberikan ruang untuk orang melakukan perbuatan seksual. Namun sekali lagi, layaknya peraturan perundang-undang yang lain, hendaknya ketika PP ini akan ditetapkan harus diadakan dulu public hearing dulu. Ada FGD dulu, ada jejak pendapat dulu, diajak semuanya yang punya unsur-unsur pejabat yang terkait supaya PP ini memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Sehingga apa? Makna PP ini semakin dirasakan. Banyak loh Mbak, Mbak Dea. Jadi perilaku seks ini tidak dengan PP ini saja sudah banyak yang melakukan perbuatan seksual gitu loh. Seks bebas itu sekarang sudah banyak sekali. Data di Kementerian Kesehatan itu setiap hari bertambah sekali orang melakukan perbuatan seksual. Artinya apa? Ini juga kesehatan seksual juga harus kita menjadi perhatian kita bersama. Artinya dengan PP ini mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip kekerasan seksual itu bisa diminimalisasi dan mungkin dihindarkan sehingga orang tahu, oh ini ada dasar hukumnya. Orang nggak boleh seenaknya melakukan ini. Orang nggak seenaknya kemudian mengupload misalnya, kemudian postur tubuh dengan tidak seenaknya memberikan verbal non verbal dan sebagainya. Data-data yang ada di kampus itu sebetulnya seperti gunung es. Dia tidak mau berbicara, dia tidak mau kemudian memberikan informasi. Alasannya secara manusiawi, takut, malu, kemudian menjaga nama baik kampus. Tetapi berapa kali saya dengar kampus yang baik adalah kampus yang mampu menyelesaikan problematika di lingkungan kampus itu sendiri, termasuk problematika tentang kekerasan seksual. Sehingga sekali lagi kampus sebagai tempat yang aman, nyaman, bisa memberikan keilmuan yang baik kepada semua sivitas akademika. Karena sivitas di kampus kan tidak hanya mahasiswa saja, ada dosen, ada mahasiswa dan juga ada tenaga pendidik. Itu yang kita harapkan di PP ini sebetulnya. Dan saya yakin sekali tidak ada sedikit pun sekali lagi Pak Menteri memberikan ruang untuk melakukan membuka ruang zina, membuka ruang seks bebas ya. Hanya tadi itu saja mungkin PP ini sekali lagi kalau sebagian mengatakan udah sabut sajalah, ngapain ada PP itu. Tapi saya beranggapan PP ini merupakan bagian daripada kekosongan hukum yang ada di kampus. Tetapi alangkah baiknya PP ini kemudian direvisi kembali, sehingga pasal-pasal yang mengandung frase tadi tanpa persetujuan korban, makna-makna frase yang berbunyi tentang bagaimana melegalkan, mempunyai persepsi tentang seks bebas itu dapat diperbaiki sehingga penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus itu bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Nah, itu saja mungkin Mbak Dea yang terkait dengan PP tersebut. Tapi Bu In, ketika misalnya tadi tidak melewati mekanisme tadi public hearing, FGD dan lain sebagainya, apakah kemudian PP yang dihasilkan ini cacat
secara administrasi atau tetap bisa diterima oleh publik? Nah, itu yang sebetulnya oleh teman-teman di DPR yang kemudian menjadi satu problema sendiri gitu loh. Entah itu karena keterburuan ketika memang mungkin Pak Menteri kita kan energik sekali ya, jadi sudah roadshow mungkin ke beberapa kampus, kemudian ada masukan, oh ternyata kekerasan seksual ini banyak betul. Dan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual sampai sekarang memang belum disahkan juga. Nah, ini untuk mengisi kekosongan hukum dikeluarkan seperti itu. Artinya ini harus dimaknai betul bahwa suatu peraturan itu, peraturan perundang-undangan itu, peraturan menteri itu harus bisa dimaknai sebagai peraturan yang memang dilaksanakan oleh semuanya gitu. Apalagi dikeluarkan oleh peraturan menteri pendidikan yang notabene di bidang pendidikan semua perguruan tinggi. Sekarang semuanya memakai PP itu. Namun sekali lagi ketika PP itu dilaksanakan dan mengandung cacat dalam tanda kutip kan ada frase seperti itu. Nah, akhirnya kan menjadi suatu debating yang sangat tajam sekali di masyarakat gitu loh. Sebagian menganggap oh kalau begitu ini sudah mengarah kepada seks bebas. Orang mau ngapain aja boleh kok di kampus. Saya suka sama saya suka sama kamu suka sama saya ya silakan gitu. Nah, ini yang yang tidak boleh terjadi. Istimewa ulama kemarin menyarankan memang harus mencabut, tapi ada kata-kata sebaiknya juga bisa direvisi. Oke. Begitu Mbak Dea ya. Baik, itu adalah butir-butir yang kemudian menjadi catatan atau headline dari mungkin para aktivis perempuan, Komnas HAM dan lain sebagainya ini turut bereaksi begitu ya Bu ya. Ada tidak kemudian Bu butir-butir lain yang kemudian dinilai bermasalah juga atau seperti apa? Ada di pasal 24 ayat 4 ya sebetulnya tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini ada panitia seleksi ini ya memang tim Satgas ini harus ada di setiap kampus. Nah, ada di sini ada kata-kata pernah mengikuti organisasi dalam atau luar kampus yang fokusnya diisukan kekerasan seksual, gender atau disabilitas. Kemudian tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual, pernah mendampingi korban, kemudian juga ada pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual. Mungkin harus ditambahi di sini adalah orang yang mengerti betul bagaimana reproduksi tentang reproduksi kesehatan untuk perempuan gitu loh. Karena sekali lagi kebanyakan korban daripada kekerasan seksual ini perempuan. Betul. Kalau laki-laki mungkin dia bisa move on-nya bisa cepat. Tapi kalau perempuan banyak sekali, karena dia bisa kalau mengalami kekerasan seksual, mohon maaf jika mungkin jadi persetubuhan dan sebagainya, dia bisa hamil, kemudian melahirkan. Nah, itu kan membawa dampak psikis yang sangat tajam sekali. Sementara laki-laki dia hanya selesai begitu saja. Dan tidak ada bekas, tidak ada jejak mungkin ya. Jadi mungkin harus juga dimasukkan orang yang mengerti betul bagaimana reproduksi kesehatan perempuan, sehingga dia akan tahu betul cara menanganinya. Karena hal yang terpenting juga ketika orang sudah mengalami kekerasan seksual bukan hanya kemudian kita tanggapi dan kita berikan perlindungan, yang terpenting adalah pemulihannya. Bagaimana dia pulihkan, mempunyai rasa percaya diri, dia bisa kembali lagi beraktivitas di kampus, dia kemudian bisa melanjutkan studinya, dan dia bisa berkiprah di masyarakat. Karena sekali lagi kasus yang kemarin sudah ramai di Riau, malah kemudian dia digugat balik, kemudian dia merasa takut, dia terasa terintimidasi. Dan kemarin ketika ada talk show di televisi nasional juga Pak Menteri sudah menanggapi dengan baik, bahkan bisa memberikan rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk bisa melanjutkan perkuliahannya. Itu Mbak Dea. Oke, baik Bu In, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya membahas masih terkait dengan kontroversi pengesahan Permendikbud tahun 2021 ini ya, nomor 30. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Kalau secara moral sih memang kurang beradab itu, kurang beradab. Karena apa? Menyakiti perasaan sohibul musibahnya itu. Sohibul musibah itu mintanya didoakan, mintanya dikirimin Fatihah, mintanya dibacakan Yasin. Karena anjuran membacakan Yasin bagi orang mati, bagi orang meninggal itu, ya qara'u ana mautakum Yasin. Dan itu adalah hadis Rasulullah. Menurut pandangan saya, secara etika tidak beretika ini orang seperti ini. Dan secara aspek agama pun itu tidak penting dan tidak perlu memanggil arwah. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Saya juga masih ditemani Ibu Dr. Ratna Sumirat SHM Home, akademisi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini sangat menarik sekali, banyak sekali catatan penting ya Bu terkait dengan pengesahan Permendikbud PPKS ini, yang kemudian juga tadi selain mungkin cacat administrasi, secara administrasi ini sudah cacat, kemudian juga ada beberapa pasal yang mungkin juga kalau ditafsirkan ini justru menggiring pada tadi seks bebas dan lain sebagainya. Tapi Bu, kemudian mungkin sebelum nanti kita kolerasikan juga dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, sebelumnya ada tidak sih Bu perlindungan yang diberikan oleh perguruan tinggi sebelum mungkin adanya undang-undang ini? Seperti apa bentuk perlindungan perguruan tinggi? Kalau perlindungan perguruan tinggi mungkin diberikan kepada masing-masing perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi mempunyai peraturan rektor masing-masing yang berbicara tentang bagaimana perlindungan terhadap aktivitas warga kampus secara umum ya, secara menyeluruh. Namun saya pikir khusus berbicara tentang perlindungan kekerasan seksual, saya yakin sekali belum beberapa kampus mempunyai peraturan ini. Tapi setelah kemudian Pak Menteri ini mengeluarkan PP ini, walaupun PP ini mendapatkan pro dan kontra, semua menjadi punya niat yang sama untuk bisa memberikan perlindungan kekerasan seksual di kampus. Jadi semua kampus sekarang memang sudah diperintahkan untuk membuat peraturan rektor tentang perlindungan kekerasan seksual ini. Jadi pengejawantahan dari PP ini gitu loh. Dan ya sekali lagi kampus harus bisa merespon dibuatnya peraturan rektor tentang perlindungan kekerasan seksual itu. Dan saya yakin sekali sudah banyak sekarang semua perguruan tinggi, baik itu di Kemenristek maupun di PTKI, perguruan tinggi keagamaan Islam, itu sudah membuat tentang peraturan rektor ini. Gitu. Baik, meskipun mungkin ada perguruan tinggi yang cukup responsif, dan tidak responsif juga ada ya, Bu, ya? Betul, sangat sekali. Dan ini harus diniatkan bersama-sama gitu loh. Niat ini harus niat bersama, kita berniat untuk menjadikan kampus kita sebagai kampus yang aman, nyaman, dan tenang, bisa memberikan keilmuan dengan baik gitu loh. Nah, itu tadi gitu. Kalau kemudian mahasiswanya tidak nyaman, tidak aman, kemudian dia banyak sekali para pelaku yang masih berseliweran, kemudian masih bisa beraktivitas, sementara dia juga mengalami kekerasan seksual, itu kan juga bisa berakibat kepada fisikis si mahasiswa tersebut gitu. Kalau mereka mengalami sebagai korban kekerasan seksual. Gitu. Baik. Hal yang dilematis lagi Bu, bahwa tidak hanya mungkin kalau misalnya oknumnya pelaku dari perguruan tinggi itu adalah misalnya dosennya atau mungkin di keluarga terdekatnya, bahkan mungkin perguruan tingginya tidak mau mengekspos, keluarganya juga tidak mau mengekspos ini karena aib barangkali dan khawatir merasa bahwa ini nama baik kampus ini akan tercemar. Bagaimana Ibu kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk pendekatan kepada yang pertama memang itu banyak sekali ya. Yang pertama memang kampus harus punya tim satgas. Tim satgas itu yang sekali lagi yang bisa kemudian merekomendasikan seperti apa, bagaimana, dan bentuknya seperti apa pemulihan dari korban kekerasan seksual. Sehingga jangan sampai kemudian terjadi pencemaran nama baik jika itu tidak terbukti.
Nah, sekali lagi memang harus ada bukti, gitu loh. Jadi kapanpun siapapun kan orang boleh. Oh, saya kemarin Bu Iin, kata Mbak Dia, saya kemarin sempat loh dicolek. Nah, kemudian sempat loh saya kemudian ada satu pelecehan seksual kepada saya. Nah, pelecehan seksualnya dalam tahap seperti apa, ada bukti. Karenanya di kampus selain juga ada peraturan PP ini, sarana prasarana juga kemudian harus bisa mendukung untuk tidak membuka celah terjadinya pelecehan seksual. Nah, tim Satgas ini yang kemudian bertugas bisa merekomendasikan, kemudian melihat bagaimana seperti apa pelecehan seksual itu, merekomendasikan kepada rektor, karena dalam hal ini di perguruan tinggi ya sebagai pimpinan tertinggi adalah rektor. Kemudian nanti rektor akan memberikan tindakan. Jika memang itu terjadi memang suatu hal yang sangat sudah melakukan tindak pidana kejahatan, sekali lagi tindak pidana kejahatan asusila, itu sudah diajukan kepada ke ranah hukum. Dan sampai sekarang memang belum banyak orang mau berbicara seperti itu. Belum banyak orang mau berbicara tentang, oh saya kena pelecehan seksual loh. Oh saya oleh si A, oleh si B. Karena itu tadi rasa malu, rasa trauma, atau merasa terintimidasi. Dan sekali lagi memang PP ini memberikan peluang, memberikan satu sisi kekosongan hukum gitu, di perguruan tinggi. Walaupun itu tadi ada beberapa frase-frase yang memang mereka memberikan multitafsir, yang kemudian itu merujuk kepada berarti ini melegalkan seks bebas. Orang boleh dong seenaknya di kampus melakukan perbuatan saya suka sama suka misalnya tanpa persetujuan korban. Kenapa gitu? Kok ini merupakan pelecehan seksual atau ini kekerasan seksual gitu. Nah, itu yang harus dijaga dan itu harus dihindarkan gitu loh. Karenanya itu tadi, selain tadi beberapa frase tadi, tentunya Pak Menteri harus bisa merevisi supaya PP ini bisa berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh semua warga kampus ya, sivitas akademika di kampus. Baik, secara penelitian Bu, mungkin barangkali Ibu cukup mendekati teman-teman yang mungkin menjadi korban di perguruan tinggi. Saat ini seperti apa sih Bu? Apakah cukup mengkhawatirkan kondisinya? Saya harus mendapatkan persetujuan ya dari beberapa korban ketika saya harus berbicara seperti ini. Tapi di beberapa kampus ada yang mengalami kekerasan seksual. Ketika mereka bertemu dengan saya, yang pertama adalah mereka takut. Mereka takut. Bu, saya takut ada yang tahu. Kalau semua tahu saya malu. Kalau semua orang, bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan lingkungan saya? Bagaimana kemudian dengan kehidupan sosial saya? Tapi di satu sisi saya juga merasakan kekecewaan karena saya mengalami seperti itu. Kemudian ketika digali kembali, apakah kekerasan ini suka sama suka, atau kemudian karena yang bersangkutan memberikan peluang. Nah, karena kan ada kadang-kala memberikan peluang. Nah, kekerasan ini bisa terjadi karena ada peluang misalnya. Nah, kemudian dikatakan di dalam tanda kutip ya, saya tidak memberikan peluang Bu, tapi ada sedikit paksaan, ada sedikit kemudian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku misalnya di kampus tersebut. Ada juga di luar kampus misalnya. Di luar kampus yang notabene mereka mempunyai jaket kampus misalnya sebagai mahasiswa atau sebagai tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi ya kalau untuk hal yang mendetail mungkin di lain kesempatan ya Mbak Dia ya, karena ada hal-hal tertentu yang mesti kita simpan dan kita jaga ya, begitu mungkin ya. Baik, kemudian apa Bu, adakah kolerasinya dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional dengan Permendikbud ini? Iya. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu fungsi pendidikan itu punya fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia. Nah, kata-kata berakhlak mulia ini kan tentu mempunyai korelasi yang sangat luas sekali gitu. Karenanya bermartabat itu tadi, selain dia mendapatkan pendidikan untuk derajat yang lebih baik kepada setiap warga kampus, tentunya punya akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini kemudian jangan sampai dipandang menjadi sebelah mata. Oh, karena dia sekolah di perguruan tinggi agama saja dia harus punya akhlak mulia. Kalau di perguruan tinggi umum nggak usah, dia harus dapat ilmu selesai. Oh, tidak seperti itu. Karena Undang-Undang Pendidikan Nasional sudah jelas mengatakan bahwa peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia.
Ditambah kita punya Undang Dasar 45. Undang Dasar 45 itu kan merupakan landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Di pasal 31 dikatakan pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan dalam satu sistem pendidikan nasional dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Oke. Nah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini kan berkoneksi sangat luas sekali. Jadi sekali lagi akhlak yang mulia, kemudian meningkatkan keimanan ketakwaan itu merupakan sudah misi dan visi negara kita sebetulnya. Makanya dalam PP ini harus mempunyai dasar Undang Dasar 45, landasan kemudian falsafah negara kita, kemudian nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai hidup di masyarakat. Itu mungkin yang sampai sekarang PP ini menjadi perdebatan yang sangat ramai sekali di masyarakat itu. Ya. Baik, dan ini tidak hanya juga terpaku pada keagamaan dan agama Islam saja, betul, ya Bu, ya? betul, Seluruh betul. agama. Seluruh agama, saya yakin sekali seluruh agama itu mengajarkan semuanya tentang akhlak yang baik. Ya. Tidak ada satu agama pun yang melegalkan tentang perzinahan. Tidak ada satu agama pun yang kemudian menghalalkan untuk seks bebas. Semua agama mengajarkan sisi-sisi keakhlak muliaan yang baik. Nah, karena itu makanya saya katakan tadi ketika PP ini harusnya diadakan FGD dulu, public hearing dulu. Semua pejabat yang terkait kemudian memberikan masukan. Apa makna kemudian tanpa persetujuan korban ini punya makna apa? Dalam bahasa hukum itu ada analogi hukum dan ini mempunyai penafsiran yang berbeda-beda sekali kan. Ya, mungkin sebagian orang ini kan haknya dia dong, boleh ngapain saja. Tapi PP ini kan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Betul. Semua perguruan tinggi akan membaca ini, semua lapisan masyarakat akan membaca ini. Karenanya alangkah baiknya ketika PP ini diadakan dulu public hearing dulu, kemudian FGD dulu, kemudian juga dengan jejak pendapat dulu dengan semua pejabat yang terkait, sehingga PP ini menjadi suatu PP yang dirasakan manfaatnya betul oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat kampus ya. Gitu. Baik, dan berangkat dari kegelisahan tadi, betul. permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di perguruan tinggi begitu ya Bu ya. Tapi ini kan permasalahannya sudah disahkan, kemudian mungkin banyak publik juga yang meminta untuk Pak Menteri untuk segera merevisi Permendikbud ini. Masih ada peluang Bu? Masih sangat sekali. Kita berharap meminta kepada Mendikbudristek untuk bisa mencabut atau mengganti Permendikbud ini dengan aturan baru yang sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Kalau mungkin tidak mau mencabut, ya kemudian harus merevisinya. Dan ketika kemarin sempat di TV nasional Pak Menteri mengatakan beliau akan roadshow ke seluruh Indonesia untuk mendengar semua masukan-masukan tentang PP Kemendikbud nomor 30 tahun 2001 ini. Dan ini merupakan langkah yang baik sekali. Jadi mohon kiranya mungkin luas kemudian tidak menafsirkan dengan berbagai frase yang beragam, karena itu juga akan menimbulkan kericuhan, bukan malah menyelesaikan polemik yang ada di masyarakat, tapi menimbulkan pendapat-pendapat yang beragam sekali. Satu disuarakan dengan tidak baik, diterjemahkan oleh yang lain dengan tidak baik, kemudian menjadi yang tidak baik selanjutnya. Jadi mari sama-sama kita memberikan dalam ruang kesempatan yang mungkin di kesempatan yang sama tapi dalam hal yang berbeda. Kita memohon supaya Pak Menteri ketika beliau juga akan rosok kepada perguruan tinggi untuk PP ini segera direvisi sehingga nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, nilai Undang-Undang dalam Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi itu bisa terakomodir dalam PP tersebut. Dan sekali lagi PP ini segera dilaksanakan oleh semua warga kampus. Baik, dan segera diturunkan berdasarkan tadi peraturan rektor di seluruh perguruan tinggi. Oke. Mungkin sejauh ini apakah Ibu juga mendengar ada yang kemudian pihak yang mendukung Permendikbud ini Bu? Banyak ya, kalau pro dan kontra banyak ya. Itu tadi mungkin kalau yang pro-nya mungkin karena saking keselnya mungkin ini kapan gitu loh. Ada satu peraturan yang memang khusus tentang kekerasan seksual gitu. Karena kekerasan seksualnya sudah banyak sekali gitu loh. Kapan sih ada? Karena mungkin perguruan tinggi tidak bisa bergerak ketika tidak ada PP dari Pak Menteri Pendidikannya gitu. Ketika ada PP itu, ketika Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi ini mengeluarkan PP nomor 30 tahun 2001,
angin segar untuk semuanya gitu. Oh, inilah PP ini. Bagaimana PP ini mengatur tentang bagaimana pencabulan, bagaimana kekerasan seksual, bagaimana PP ini membentuk tim satgas itu. Ya. Namun, nah sekali lagi, namun yang kontranya, oh ternyata PP ini ada beberapa hal yang cacat dalam frasenya. Ya. Frase ini memberikan multi tafsir kepada sebagian masyarakat. Makanya beberapa teman di dewan ketika mencermati PP ini, oh PP ini cacat hukum, PP ini bisa melegalkan zina, melegalkan perzinahan, melegalkan seks bebas di kampus. Ya. Nah, ini yang harus dicermati oleh Pak Menteri supaya PP itu sekali lagi bisa direvisi. Oke, harapannya bisa direvisi, Direvisi, ya Bu. iya. Dan kemudian tadi roadshow ke seluruh perguruan tinggi ini bisa kemudian didengar apa saja Betul, masukan-masukan yang diberikan betul. dari perguruan tinggi. Betul. Bu In, kita masih ada satu segmen. Nanti kita akan coba melihat kanal YouTube Sultan TV apakah kemudian sudah banyak sekali nih Bu yang bertanya kepada kita. Nanti kita akan bacakan dan mungkin coba dijawab oleh Bu In. Baik. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini. Tak hanya kaya akan kebudayaan dan keheterogenan rasnya, Kalimantan Timur juga dikenal memiliki banyak warisan dari leluhur berupa senjata tradisional. Senjata tradisional ini biasanya digunakan untuk berburu. Berikut 3 senjata tradisional asal Kaltim. Mandau. Mandau biasanya dibuat oleh seorang pandai besi yang mempunyai ilmu gaib. Mandau adalah semacam senjata yang berbentuk parang dengan panjang kira-kira 1,5 meter. Terdapat 2 macam mandau. Pertama, mandau yang disebut tampilan dan dipakai untuk perang dan upacara. Kedua, mandau yang biasa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Sumpit. Sumpit merupakan senjata tradisional khas suku Dayak di Pulau Kalimantan. Sumpit juga sering disebut sipet, termasuk dalam salah satu senjata rahasia yang digunakan untuk membunuh musuh secara diam-diam. Keunikan utama dari senjata tradisional khas suku Dayak ini ialah bisa menembak tepat sasaran dengan jarak sejauh 200 meter. Konon katanya, dulu saat masyarakat Dayak melawan penjajah, Belanda lebih takut terkena sumpit dibanding terkena peluru timah. Lonjo atau tombak. Senjata ini memiliki bentuk yang panjang dengan ujung runcing. Bagian pegangannya terbuat dari bambu yang kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Bagian ujung tombak dibuat dari besi yang ditempa dan diasah hingga tajam. Untuk menyatukan besi dan bambu tersebut, masyarakat Dayak menggunakan bahan alami yakni rotan. Anyaman rotan yang digunakan untuk menyambungkan tombak tersebut sangat kuat dan tahan lama. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Saya masih ditemani Ibu Dr. Ratna Sumirat SHM Home. Masih bicara pro kontra Permendikbud PPKS. Ibu, ini sudah banyak sekali yang bertanya untuk pembahasan kita di pagi hari ini di kanal YouTube sultantv.co. Ini ada beberapa Bu yang mungkin akan saya baca. Pasal 1 ayat 1
atau pemaknaan kata kekerasan. Dalam hal ini, sebagian pihak menganggap bahwa kata kekerasan dianggap lebih sempit ruang lingkupnya, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Oke, kata kekerasan memang kemudian menjadi sempit karena hanya tolak ukurnya hanya subjektif dan sulit dicari tolak ukurnya. Gitu loh. Kata tubuh bisa dipahami dengan banyak konteks, misalnya tubuh mana, bentuk tubuh mana, pengelolaan tubuh mana, pakaian tubuh yang mana, itu juga menjadi sempit sekali. Kemudian pada frase relasi kuasa, relasi gender, itu tidak berdasarkan dari Pancasila, diambil dari konstruksi pemikiran Barat yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Jadi hanya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, gitu. Jadi tidak hanya kepada melulu perempuan saja. Tadi saya katakan kekerasan seksual juga bisa dialami oleh laki-laki. Kemudian bisa istilah gender itu kebebasan memilih sebetulnya orientasi seksual dari dua jenis kelamin tadi. Nah, sebetulnya sebagian masyarakat atau sebagian para pemerhati gender menginginkan menjadi sebuah kejahatan seksual. Kalau kejahatan seksual itu kemudian bisa diartikan bisa ditindak pidana dan kemudian diartikan secara luas sekali. Apa itu kejahatannya, seperti apa, tindak pidananya seperti apa, sehingga hukumannya pun akan jelas. Kalau kekerasan seksual kan itu sangat bias sekali. Apa sih yang dilakukan kekerasannya? Saya katakan tadi, apakah hanya bersiul misalnya di hadapan seorang perempuan, kemudian menyinggung misalnya anatomi tubuhnya, pinggulnya bagus ya misalnya, dan sebagainya. Apakah itu juga kekerasan seksual? Dianggapnya hanya lalu saja, saya kan hanya berbicara seperti itu. Tapi kalau kejahatan seksual itu sudah sangat luas sekali. Baik. Cukup luas dan juga cukup bias ya, Bu, ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Permendikbud PPKS, bagaimana sebetulnya penerapannya? PPKS ini sebetulnya sasaran Permendikbud PPKS ini sebetulnya adalah seluruh instansi yang menyelenggarakan perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Jadi termasuk di situ di dalamnya perguruan tinggi berbasis agama di bawah kenaungan Kementerian Agama. Artinya semua yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Permendikbudristek ini harus diberlakukan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pro kontra tadi, Mbak Dea. Makanya kemudian berakhlak mulia ini apakah hanya untuk pendidikan yang perguruan tinggi agama saja, sementara perguruan tinggi umum misalnya tidak melihat seperti itu. Nah, karenanya Permendikbudristek ini juga harus bisa menghimpun semuanya, semua perguruan tinggi, semua instansi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus melihat kepada PP ini tentang bagaimana perlindungan kekerasan seksual di sivitas akademika kampus, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikannya di sana. Swasta maupun negeri, kecil maupun besar, jangan sampai kemudian ini kan hanya pendidikan kecil saja. Kalau itu kan hanya berlaku di perguruan tinggi, ini kan bukan perguruan tinggi, hanya yayasan saja. Nah, artinya semuanya itu, semua instansi yang menyelenggarakan tentang pendidikan itu harus bisa melihat kepada PP ini, sehingga PP ini bisa diterima oleh semua instansi yang menyelenggarakan tentang pendidikan. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Kampus ini dinilai menutupi kasus kekerasan seksual karena khawatir isunya akan mencederai nama baik institusi. Bagaimana pendapat Ibu? Nah, ini yang menjadi PR bersama gitu loh. PR bersama, kadang-kadang kampus menutupi. Kami tidak terjadi apa-apa di kampus kami misalnya, kemudian kampus kami baik-baik saja. Saya beberapa kali memberikan statement, kampus yang baik adalah kampus yang bisa menyelesaikan beberapa kasus yang ada di kampusnya itu sendiri. Kalau memang sudah bisa terselesaikan di kampus, ya alhamdulillah. Artinya kampus sudah bisa menyelesaikan semua problematika, semua permasalahan yang di kampus itu sendiri. Namun sekali lagi, permasalahan tentang kekerasan seksual ini bukan menjadi suatu hal mencederai nama baik kampus gitu loh. Malah ini akan semakin baik. Ternyata kampus A, kampus B, kampus C itu memberikan rasa aman dan nyaman karena ada beberapa kasus bisa diselesaikan. Bukan kemudian ketika terjadi kasus, ternyata kampus ini tidak dapat menyelesaikan gitu. Malah saya pikir malah bisa meningkatkan nama baik kampus, bukan malah mencederai nama kampus gitu loh. Ternyata di kampus A ini ada kasus misalnya, tapi pihak kampusnya bisa menyelesaikannya gitu.
baik korban maupun pelaku kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Baik tersebut semuanya bisa terselesaikan. Ya. Tidak hanya selesai misalnya di tingkat korbannya saja atau tidak hanya selesai di tingkat pelakunya saja. Kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar gitu. Baik, yang lebih bagus lagi mungkin nanti ada pendampingan hukumnya, psikolognya itu. Makanya itu tadi Mbak Dia saya katakan PP ini mensinyalkan adanya dibuat satgas. Ya. Satgas di beberapa kampus yang kemudian satgas ini bisa membuat hotline pengaduan misalnya, karena tidak semuanya orang mau mengungkapkan secara langsung. Betul. bisa hotline-nya dibuka, kemudian akan didengar, kemudian akan direkomendasikan seperti apa kasusnya. Dan saya titip sekali kepada semua tim satgas ini harus disertai dengan bukti yang baik. Jangan sampai kemudian tim satgas atau mereka yang melaporkan bisa mencederai nama baik seseorang. Tidak memberikan satu pengaduan tapi tidak disertai dengan bukti. Kadang-kala buktinya misalnya hanya berdua saja, nggak ada siapa-siapa di dalam, hanya kami berdua yang mengalaminya misalnya, itu yang sulit sebetulnya. Iya. Itu pun juga bisa direkomendasikan kepada tim satgas. Artinya tim satgas bisa memberikan pemulihan secara psikisnya gitu loh. Ya. Artinya walaupun dia kemudian mengalami, kemudian tidak dia bisa memberikan bukti bahwa dia mengalami pelecehan seksual dan sebagainya, minimal tim satgas bisa memberikan pemulihan secara psikisnya. Apa harus ditempuhnya, bagaimana tahap selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi beberapa kehidupan sosial Anda, menguatkan kembali untuk si mahasiswa tersebut atau si korban tersebut bisa menempuh ilmu kembali, bisa menyelesaikan kembali, memberikan semangat. Kadang-kala kan ada mereka nggak semangat, ketakutan, malu. Jadi itu mungkin salah satu tugas tim satgas yang ada di kampus atau di perguruan tinggi. Ya, bukan hanya sekedar ketika lapor kemudian diselesaikan selesai. Betul, iya. Artinya itu tadi pemulihan yang lebih sulit saya pikir ya, karena untuk menguatkan pribadi si korban tersebut, artinya dia juga ada yang kemudian ketika mendapatkan pelecehan tersebut dia nggak mau lagi melanjutkan perkuliahan karena rasa malu mungkin, kemudian juga rasa psikis yang sangat dalam sekali, traumatik mungkin. Nah, itu tim satgas juga mempunyai fungsi untuk memberikan semangat kembali, pemulihan kembali kepada si korban supaya si korban bisa melanjutkan keilmuannya, menyelesaikan dan bisa berkiprah di masyarakat dengan keilmuan masing-masingnya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir, Bu. Ini jika melakukan seks dengan suka sama suka tetapi bukan mahram, bagaimana undang-undangnya, Bu? Ada tidak? Ini menarik ya, Bu, ya pertanyaannya. Ini yang bilang hak saya dong, Bu, saya mau ngapain kayak ini pasangan saya misalnya. Negara kita bukan negara bebas, negara kita merupakan negara hukum. Dalam bahasa hukum Rechtsstaat. Negara hukum itu artinya negara yang ada aturannya, bukan Marktstaat, bukan negara kekuasaan. Karena negara hukum itulah kita punya ada aturan dalam perilaku kita di masyarakat. Bagaimana sisi-sisi kita sebagai zon politikon, manusia itu kan makhluk sosial, karena dia perlu interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi manusia yang satu dengan yang lain itu ada beberapa pagar norma agama, norma susila, norma masyarakat, dan norma hukum gitulah. Itu pagar-pagar yang harus yang melindungi setiap masyarakat yang di Indonesia. Nah, ketika dikatakan itu merupakan suka sama suka, ya kalau gitu tinggalnya di hutan saja, jangan di Indonesia atau pindah negara saja, karena negara kita sekali lagi negara hukum. Negara hukum itu negara yang ada aturannya. Itu tadi kita yang mengatakan, saya ini Declaration of Human Rights, hak asasi manusia saya, Bu. Nah, itu ada beberapa norma yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh kemudian ditabraknya. Ketika dia melanggar norma agama, norma susila, norma masyarakat, apalagi norma hukum, itu bukan hak asasi manusia lagi, tapi sudah merupakan pelanggaran. Dan pelanggaran itu tuntas dan diselesaikan. Jadi nggak suka sama suka ya, seenaknya saja ya. Gitu ya, Mbak ya. Terima kasih banyak, Bu. Baik, sama-sama ya. Luar biasa sekali ya. Sebetulnya memang pembahasan kita masih cukup luas, cukup dalam kalau bicara soal kekerasan seksual, gender, perempuan dan lain sebagainya. Ibu, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga mungkin pemirsa dan masyarakat yang sedang menonton kita? Oke, baik. Mari kita menjaga, kemudian mengawasi,
kemudian memberikan contoh yang baik, terutama kepada semua sivitas akademika, sehingga PP ini bisa menjadi sebuah PP yang baik dan benar. PP ini bisa dirasakan masyarakat, sehingga PP ini benar-benar mengisi kekosongan hukum di tengah kekosongan hukum di beberapa perguruan tinggi yang ada sekarang ini. Dan saya harapkan semoga masyarakat tidak kembali multitafsir lagi, tidak memberikan stigma-stigma yang salah lagi, karena kita berharap mudah-mudahan Pak Menteri segera merevisi PP ini, sehingga PP ini menjadi PP yang benar-benar memberikan kemanfaatan kepada semua orang. Itu saja. Baik, dan kita berharap bisa direvisi dan juga bisa didengarkan seluruh masukan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Indra Sumirat SHM Home, akademisi yang sudah membersamai kita, dan semoga pesannya sampai kepada pemirsa Sultan TV dan juga kepada masyarakat, sehingga ini menjadi bagian dari edukasi kita untuk sama-sama aware ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Besok kita akan kembali lagi tentunya di Talk Show Bincang hari ini di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 pagi, tentunya dengan pembahasan tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dialin Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.